Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudin Wahyudin dari kelas manajemen C. Di sini saya akan melaksanakan tugas kuliah dari mata kuliah Kombis 2 Komputer Bisnis 2. Nah, di sini saya diberi tugas untuk mencari artikel dari SIM dan SIA. Apa itu SIM dan SIA? Ya, SIM yang singkatan dari Sistem Informasi Manajemen ya, dan SIA adalah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, untuk pertama-tama kita klik link yang telah diberikan dari dosen kami. Klik di sini ya. Setelah muncul pencarian seperti ini ya, kita klik aja Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini saya sudah mengambil sebelumnya dari bagian nomor 2 ya. Nah, di sini udah tercantum apa itu sistem informasi manajemen, sistem komputer, program aplikasi umum, dan berbagai macam pembelajaran lainnya, seperti program aplikasi umum yang terdiri dari web browser, dan program aplikasi umum yang terdiri email dan installing message, terus program aplikasi umum seperti food processing, desktop, dan publishing, sampai ke application service provider. Nah, untuk mendownload artikel ini kita klik saja di pojok kanan atas ya. Ini. Karena saya udah mendownloadnya, otomatis tersimpan di komputer atau di PC kalian ya. Tinggal simpan di mau disimpan di mana, dan saya sudah menyimpannya di sini ya, di dokumen saya. Dan untuk selanjutnya juga sama, untuk mencari artikel dari sistem informasi akuntansi. Tinggal klik saja yang pertama. Nah, di sini saya mendapatkan sebuah artikel yang dari dosen Imam Subaweh, SE, AK, dan MM. Ya, isinya sekitaran pengambilan keputusan manajemen, informasi untuk perencanaan dan pengendalian, dari sifat informasi seperti akurasi, ketepatan waktu, kuantibilitas, kepadatan, relevan, sampai ke laporan perencanaan. Nah, ini contohnya dari PT Besi ya, anggaran penjualan kuartal pertama. Dan sama ya, untuk mendownload artikel ini kita klik saja download yang berada di pojok kanan atas ini.
Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari saham itu apa ya, dari ini ya, tugas 11 ya. Saham itu apa, segmen saham berdasarkan perusahaan. Nah, di sini saya sudah membuat dokumen tentang materi itu. Di sini saya akan menjelaskan saham itu apa ya. Jadi saham itu adalah secara sederhana ya, itu adalah suatu alat bukti atas kepemilikan dari sebuah perusahaan. Segmen saham berdasarkan perusahaan ya, dari pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia berbagi menjadi 3 segmen, yaitu pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Nah, di sini udah dijelaskan pada pasar reguler transaksi dilakukan dalam satu lot perdagangan. Nah, dalam suatu perdagangan ini satu lot sama dengan 1000 lembar saham perusahaan. Penyelesaian transaksi dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi. T plus 2 ya. Yang kedua, pada pasar tunai, transaksi juga dilakukan dalam satuan lot perdagangan seperti pada pasar reguler. Bedanya, transaksi pada pasar tunai hanya bergantung pada sesi 1 dan penyelesaian transaksi dilakukan pada hari yang sama. Jadi pada hari itu juga transaksinya. Yang ketiga, ada pada pasar negosiasi, transaksi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual, serta menggunakan suatu lembar perdagangan. Pada pasar negosiasi berlangsung pada 2 sesi dan penyelesaian transaksinya juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Seperti itu. Nah, untuk laporan keuangan 10 tahun terakhir, di sini saya akan memberikan contoh ya dari sebuah artikel. Saya mendapatkan sebuah artikel dari Unilever, laporan tahunan tahun 2011. Nah, ini adalah contoh laporan keuangan dari perusahaan Unilever ya. Ikhtisar data keuangan penting. Nah, di sini udah terlihat ya dari 2007, 2008, 2009, 2010 sampai 2011. Di sini peningkatannya ya cukup besar ya dari 2007 sampai 2011. Di sini perusahaan ini kita lihat ya, laba yang didistribusikan kepada pemilik ekuitas induk dari 2007 sampai 2011 mendapatkan kenaikan. Nah, ini dari keseluruhannya dari tahun 2002 sampai 2011, kenaikannya
sangat tinggi. Harga saham dalam rupiah ya. Sangat tinggi. Ini peningkatan yang sangat luar biasa meskipun pada tahun 2003 sampai 2004 agak ada penurunan sedikit, dan dari 2005 sampai 2011 meningkat drastis. Nah, itu adalah contoh artikel dari laporan keuangan 10 tahun terakhir. Dan yang keempat yaitu yang mempengaruhi naik turunnya saham. Yang pertama ada dari faktor butuh uang. Jadi jika pada suatu waktu banyak pemilik saham XYZ sedang butuh uang, maka akan ada tekanan jual yang lebih besar pada harga saham. Dan yang kedua dari faktor panik. Berita-berita tertentu dapat memicu kepanikan di salah satu bursa atau salah satu saham. Jadi kepemilikan ini akan menuntut investor untuk melepas atau menjual sahamnya kembali kepada hukum permintaan dan penawaran. Kondisi ini akan menyebabkan tekanan jual sehingga harga saham akan turun. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh pada tanggal 22 November tahun 2006. Ada berita bahwa salah satu saluran pipa milik perusahaan gas negara meledak akibat lumpur lapindo. Nah, jadi penurunan saham sangat drastis, turun. Nah, ini juga salah satu contohnya. Harga saham PGAS langsung terjun sekitar 5%. Nah, yang ketiga faktor fundamental makro. Ada beberapa faktor dari fundamental makro. Yang pertama satu yaitu dinaikkan atau diturunkannya suku bunga oleh bank sentral. Yang kedua dinaikkan atau diturunkan suku bunga oleh Bank Indonesia (BI). Yang ketiga besar kecilnya nilai ekspor impor yang berakibat pada nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, yang keempat ada faktor teknikal. Faktor teknikal berkaitan dengan grafik harga saham. Jadi sebagai pemain di bursa mengandalkan indikator-indikator grafik untuk melakukan aksi. Begitu. Yang kelima ada faktor fundamental perusahaan. Jadi faktor utama penyebab harga saham naik atau turun yang harus selalu dicermati dalam berinvestasi saham, yaitu saham dari perusahaan yang memiliki fundamental baik akan menyebabkan tren harga sahamnya naik gitu. Sedangkan saham dari perusahaan yang memiliki fundamental buruk akan menyebabkan tren harga saham yang menurun gitu. Yang keenam ada faktor manipulasi pasar. Sebuah investor institusional atau manajer investasi, perusahaan asuransi, perusahaan reksadana dengan peluru banyak ya, mungkin saja memanipulasi melalui pemberitaan di media dengan harapan harga saham tertekan turun atau harga saham merangkak naik. Ini juga sering disebut dengan istilah rumor. Nah, untuk istilah saham dalam istilah dalam saham ada berbagai istilah dalam saham ya. Yang satu dari ARA dan ARB, ada bullish and bearish, bid atau ask, good loss atau sell,
sebagainya. Ada juga haka-haki. Nah, haka-haki ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tertinggi ya di kolom offer, dan juga take profit. Nah, yang selanjutnya ada menabung di bank vs menabung saham. Nah, mana nih yang paling bagus antara menabung di bank atau menabung saham? Jadi tabungan ini memiliki pertumbuhan nilai yang lambat namun memiliki risiko yang rendah, sehingga tidak heran banyak masyarakat memilih menabung daripada berinvestasi ya. Namun sayangnya dengan seiring laju inflasi yang tidak terkejar dengan meningkatkannya nilai uang, pada kenyataannya nominal yang uang tabungan yang susah payah dikumpulkan setelah sekian lama menjadi merosot nilainya. Nah, ini ada berikut ada beberapa kelebihan menabung. Yang diantaranya keamanan uang lebih terjamin, resiko sangat kecil, dilindungi oleh LPS ya, atau lembaga penjamin simpanan. Nah, ini ada juga kekurangan dari menyimpan uang di bank ya, yang dikenakan biaya administrasi tiap bulan, bunga yang diberikan kecil, uang tidak berkembang. Nah, sementara investasi berupa saham mempunyai kelebihan pertumbuhan atau penambahan nilai aset lebih cepat dan lebih aman karena diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Juga dapat melawan inflasi. Nah, untuk kekurangan berinvestasi ya, menanam saham ada lebih berisiko walaupun dapat memberikan banyak keuntungan, tidak ada lembaga penjamin, dan juga karena untuk kepentingan jangka panjang, jadi investasi tidak digunakan untuk kepentingan mendadak atau untuk jaga-jaga. Jadi investasi itu untuk menyimpan uang atau apa gitu untuk jangka panjang. Untuk penjelasan tentang saham mungkin segitu. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh ya, akan mendownload sebuah aplikasi saham ya, seperti RTI dan Stockbit. Nah, di sini saya udah mendownload keduanya ya, RTI dan Stockbit. Nah, untuk cara mendownload kedua aplikasi ini, kalau di PC kita membutuhkan aplikasi tambahan dan saya menggunakan aplikasi BlueStack. Tinggal download saja ya di Google aplikasi BlueStack dan install. Di sini saya cari, kita set aja. Ini sebuah aplikasi seperti RTI.
tinggal cari saja ya di Google Play ini. Nah, kalau udah ketemu tinggal install saja. Ukurannya cukup kecil ya, yang ini 3 MB dan ini 13 MB. Tuh. Nah, di sini saya udah mendownloadnya. Kita tinggal open aja ya. Nah, kita buka saja RPI Business. Nah, ini adalah contoh layar utama ya, di market. Namun saya belum terdaftar. Di sini saya akan daftar, yaitu register. Yang pertama kita klik saja di sini ya, yang garis 3 ini, lalu register. Kalau udah register, kita login. Karena saya belum punya akun, jadi kita klik register. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan email, lalu password email, dan juga nomor HP ya. Sini kita klik tulis email itu ya. Oh, cukup privasi juga ya. Ya, intinya gitu ya, tinggal masukkan password dan nomor HP. Nanti ada perintah atau pesan yang akan dikonfirmasi melalui SMS ke nomor teleponnya. Setelah itu kita register seperti itu. Nah, untuk kedua kita ke Stockbit. Nah, setelah muncul seperti ini layar utama, kita klik daftar. Nah, daftarnya juga sama melalui Google atau melalui Facebook gitu. Kita juga daftar melalui Gmail. Kita klik saja. Klik berikutnya, kita tunggu. Nama lengkap Yudin Wahyudin.
klik selanjutnya. Nah, ini adalah username yang akan digunakan dalam aplikasi Stockbit ini ya. Saya menggunakan Didin 23. Yang ketitik dari jadi Senjuna itu harus ada angka dan huruf. Nah, kita lanjut dengan memberikan nomor ponsel. Klik selanjutnya. Nah, kita akan menunggu beberapa saat dalam proses loading. Mungkin seperti itu ya dalam pembuatan akun Stockbit. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya dan atas kesalahan yang saya buat mohon dimaafkan. Jadi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.